大家好，我是杨清化。今天我们来学习 HSK 3级第二课，他什么时候回来？好，我们先看2.1，给下面的词语选择对应的图片。Jadi di sini kita disuruh untuk mencocokkan gambar-gambar ini dengan kata-kata yang ada di bawah. 好，第一，伞，伞是八用，所以伞是 F2 吧。第二，经理，经理是 manager，所以答案是 C。好，第三，办公室，办公室是 kantor atau office，哪一个是办公室呢？肯定是 D 图，所以答案是 D。第四，脚，脚是 kaki，jadi jawabannya pasti yang A。A2。好，第五，楼，楼是 gedung atau bisa juga lantai. Maksudnya itu kayak lantai 1 atau lantai 2, bukan lantai objek gitu. Jadi jawabannya pasti yang E, gedung. Hau, Tilio, su. Su itu pohon. Jadi jawabannya pasti yang B, itu. 好，我们继续。现在我们看2.2，说说你做完这些事以后做什么。Jadi kita di sini harus memberitahu kita melakukan apa setelah kita melakukan aktivitas-aktivitas ini. Oke, kita lihat dulu contohnya. Cicuang, cicuang itu bangun tidur. Jadi setelah kita bangun tidur, kita biasa ngapain? Di sini jawabannya secaupan, makan sarapan. Oke, kita lihat nomor 1. Cifan. Setelah kita makan, biasa kita ngapain? Minum kan? Jadi jawabannya itu sesuai. Oke. 第二，写作业，写作业 itu berarti mengerjakan PR. Setelah kita mengerjakan PR, biasanya kita ngapain? Istirahat deh. 休息. Oke. 第三，下课，下课 itu setelah pelajaran. Biasa kalau kita setelah pelajaran pengennya kemana? Pulang kan? Pulang sekolah. Jadi jawabannya itu bisa aja 回家. Oke. 第四，运动，运动 itu olahraga. Setelah olahraga kita biasa ngapain? Mandi kan? Jadi 洗澡. Nah, oke. 第五，回家，回家 itu pulang. Setelah pulang biasa kita maunya ngapain? Tidur kan? Berarti jawabannya bisa aja 睡觉. Oke. Di sini jawabannya tergantung sama kalian masing-masing ya. Kayak biasanya kalian setelah makan biasa ngapain gitu. Jadi jawabannya nggak harus ikutin sama jawabannya aku gitu. 好，我们先看生词，腿，腿 itu kaki, itu kaki bagian atas, disebutnya apa ya? Paha, bagian paha gitu. 第二，疼，疼 itu sakit, sakitnya itu kayak sakit yang nyeri-nyeri gitu. 第三，脚，脚 itu kaki bagian bawah. 第四，树，树 itu pohon. 第五，容易，容易 itu gampang atau mudah.
第六 nan. Nan itu kebalikannya rugi, berarti susah. Oke. Sekarang kita lihat teksnya. 课文一，休息一下吧。怎么了？我现在腿也疼，脚也疼。好，那边树多，我们过去坐一下吧。上来的时候，我怎么没觉得这么累？上山容易，下山难，你不知道。Oke, artinya kita istirahat sebentar dong. Kenapa? Saya sekarang kaki bagian atas sakit, kaki bagian bawah juga sakit. Oke, di sana ada banyak pohon. Kita pergi ke sana duduk sebentar. Saat kita naik, saya kenapa tidak merasa begitu capek? Naik gunung mudah, turun gunung susah. Kamu nggak tahu ya? Itu artinya ya. Oke, kita lanjut. 第七, 太太. 太太 itu istri. 第八, 秘书. 秘书 itu sekretaris. 第九, 经理. 经理 itu seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu manajer ya. 第10, 办公室. 办公室 itu office. 现在我们看课文二。喂，你好，请问周明在吗？周经理出去了，不在办公室。他去哪了？什么时候回来？他出去办事了，下午回来。回来了就让他给我打个电话。好的，他到了办公室，我就告诉他。Artinya, halo, izin tanya, Coming ada gak ya? Manajer Chow sedang pergi, tidak ada di kantor. Dia pergi kemana? Kapan baliknya? Dia pergi untuk urusan bisnis. Sore hari baru balik. Setelah dia sudah balik, langsung kasih tahu dia untuk telepon saya ya. Oke, setelah dia sampai di kantor, saya langsung kasih tahu dia. 我们继续。第11, 辆. 辆 itu kata satuan buat kendaraan ya. 第12, low. Low itu bangunan atau gedung. 13, nah. Nah itu ambil. 14, pa. Pa itu buat kata satuan yang bisa kita pegang, ada gagangnya gitu, benda yang ada gagangnya gitu. Seru, san. San itu payung. Oke, kita lihat teksnya. 雨下的真大，你怎么回去？我送你吧。没事，我出去叫辆出租车就行了。那你等等，我上楼去给你拿把伞。好的，我跟你一起上去吧。你在这儿等吧，我拿了伞就下来。Artinya, hujan turunnya sangat deras. Kamu bagaimana baliknya? Saya antar kamu deh. Tidak apa-apa. Saya pergi panggil taksi juga sudah oke kok. Kalau gitu, kamu di sini tunggu. Saya naik ke atas untuk ambil payung buat kamu. Oke, saya pergi ke atas sama kamu ya. Kamu tunggu di sini saja. Saya ambil payung langsung turun ke bawah. Oke, 我们继续。16, hang. Hang itu gemuk. 17,
其实，其实itu sebenarnya. Depan, show. Show itu kebalikannya pang, itu kurus. Kita lihat teksnya. 你看，我这么胖，怎么办呢？你每天晚上吃了饭就睡觉，也不出去走走，能不胖吗？其实我每天都运动，但是你一点儿也没瘦。你做什么运动呢？做饭呢？Oke, artinya kamu lihat, saya begitu gemuk. Gimana nih? Kamu setiap malam setelah makan nasi langsung tidur. Juga tidak pergi keluar untuk jalan-jalan. Emang bisa nggak gendut? Sebenarnya saya setiap hari juga olahraga. Tapi kamu sedikit pun juga nggak kurus. Memangnya kamu olahraga apa? Memasak. Oke. Di sini juga ada pin ini kalau mau lihat ya. Dan kita lihat grammarnya. Grammar yang pertama itu 简单去向补语，汉语中 verb 加来或者去表示动作的方向，来表示朝着说话人的方向，去表示背离说话的人的方向。最常用的动词有上、下、进、出、回、过、提。我们学过的动词还有买、带、翻。例如，oke. Jadi di sini maksud gambar itu kata lai sama ci ini ditempatkan di belakang kata kerja atau setelah kata-kata kerja gitu. Jadi untuk kata lai ini menunjukkan bahwa apa ya? Menunjukkan sesuatu itu datang menghampiri orang yang sedang ngomong ini. Misalkan seperti saya sekarang lagi ngomong, berarti kalau misalkan ada sesuatu yang sedang mendekati saya, berarti kita sebutnya lai. Sebaliknya kalau misalkan menjauhi saya, berarti kita pakainya ci. Di sini ya, disebutkan ya. 表示朝着说话人的方向sama 表示背离说话人的方向. Oke. Ini misalkan contoh-contoh kata kerjanya ya, yang biasa dipakai gitu. Oke, kita langsung aja ke contohnya. 第一，我们在楼上等你呢，你上来吧. Artinya itu, kami sudah di lantai atas, tunggu kamu. Kamu naik sini dong. Nah, di sini kata keterangannya itu orang yang sedang berbicara ini sedang ada di lantai atas. Artinya dia menyuruh si tokoh Ni ini untuk naik ke atas. Berarti si orang yang diajak bicara ini sedang ada di bawah, sedangkan orang yang berbicara ini lagi di atas gitu. Oke. 第二，谁在外边？你出去看看吧。Siapa yang ada di luar? Kamu pergi lihat dah. Gitu. Di sini keterangannya si Ni atau orang yang sedang diajak bicara ini sedang ada di dalam rumah. Kan ada seseorang yang ada di luar rumah kan. Berarti si Ni ini disuruh untuk keluar rumah buat lihat siapa di luar gitu. Oke, lanjut. 汉语书你带来了吗？ Buku Mandarin kamu sudah bawa kemari belum? 那边树多，我们过去坐一下吧. Di sana ada banyak pohon. Kita pergi ke sana untuk duduk sebentar. Oke, lanjut. 如果宾语是地点名词，要放在来或者去
的前边。例如, oke. Di sini kalau misalkan objeknya itu adalah kata tempat, berarti dia harus ditempatkan di depan atau sebelum kata kerjanya. Maksudnya, lai atau ci-nya itu ditempatkan di depan kata kerjanya gitu, atau sebelum kata kerjanya. Contohnya, 小狗下楼来吃东西. Anjing kecil turun ke bawah untuk memakan makanan. Jadi di sini kata tempatnya itu adalah 下楼 gitu. Oke. 老师进教室来上课. Guru masuk ke kelas untuk mengajar. Di sini kata tempatnya itu kelas. 教室 ini. Di sini 教室 itu ditempatkan di depannya lai ya. Berarti sesuai sama grammar yang ini. Lanjut. 朋友回家去了. Teman sudah pergi untuk pulang. Ipa, 我上楼去. Saya pergi ke atas. Ke lantai atas maksudnya. Oke. Lanjut. Ini ada lagi ya. 如果宾语是事物名词，可以放在来或者去的前边，也可以放在来或者去的后边。例如, oke. Jadi di sini kalau misalkan objeknya itu adalah kata benda, berarti si objek ini bisa ditempatkan di sebelum atau sesudah kata lai sama atau ci ini. Oke, contohnya, 明天要带作业来. Oke, artinya besok harus bawa PR-nya ya, gitu. Di sini kata lainnya itu di setelah objeknya ya, kondisinya. Oke, lanjut. 帮我买来点面包. Di sini kata objeknya itu 面包 dan si lainnya ini ditempatkan di sebelum kata objeknya, kata bendanya maksudnya. 你搬这把椅子去吧. Kamu pindahkan kursi ini menjauh dari sini gitu. 这次旅游我想带去这本书. Untuk liburan kali ini atau tamasya kali ini, saya ingin untuk membawa pergi buku ini. Oke, kita ke latihan soalnya. 第一，你怎么还没什么什么？我都在楼下等你半小时了. Kira-kira jawabannya apa? Ini cocok. Di sini kondisinya orang yang sedang berbicara itu ada di lantai bawah. Berarti otomatis orang yang diajak ngomong ini sedang di lantai atas dong. Berarti jawabannya pasti yang sialai. Jawabannya pasti sialai dong. Dia suruh si Di ini untuk turun ke bawah. Sialai. 第二，已经10点半了，快点，什么什么，别睡了. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya pasti silai. Silai itu artinya bangun ya. Ini artinya sekarang sudah jam 10.30. Cepetan bangun, jangan tidur lagi gitu. Silai. 明天去朋友家，我想什么什么，一些水果. Jawabannya pasti Taichi. Taichi itu membawa pergi. Jadi maksudnya dia dari sini mau membawa pergi buah untuk ke rumah temennya gitu.
Lanjut ke gambar selanjutnya ya. 2个动作连续发生. Oke. Jadi sini maksudnya kalau ada dua kata kerja yang muncul di satu kalimat ya. Jadi langsung aja ke penjelasannya. 汉语中可以用 verb one 了什么什么就 verb two 什么什么，表示两个动作连续发生，后边的动作紧接着前面的动作。例如，oke. Jadi di sini maksudnya itu kondisinya kalau setelah kata kerja yang pertama selesai, itu langsung dilanjutkan dengan kata kerja yang kedua. Atau maksudnya gini, setelah kita selesai melakukan sesuatu, kita langsung lanjut dengan melakukan hal yang lain gitu. Dan juga sebelum kita menyebutkan kata kerja yang kedua, kita harus uh, taruh ciu ya. Oh ya, dan juga setelah yang verb pertama atau kata kerja pertama kita tempatkan le. Oke. Kita ke contohnya. 我下了课就吃饭. Saya setelah selesai pelajaran langsung makan. Gitu. 第二, Mama 起了床就做早饭. Ibu setelah bangun tidur langsung memasak sarapan. 第三, 小刚拿了伞就下来. Xiaogang setelah mengambil payung langsung turun ke bawah. 第四, 你每天晚上吃了饭就睡觉. Kamu setiap malam setelah makan langsung tidur. Ini ada penjelasan lagi. Yang kedua, 如果句子中有2个主语，那么第二个主语要放在就前边。例如 Oke, di sini maksudnya kalau misalkan di satu kalimat itu ada dua subjek atau dua tokohnya gitu, maka untuk yang tokoh kedua itu harus ditempatkan di depan atau di sebelumnya kata "就" ini gitu. Kita langsung ke contohnya. 你下了课我们就去书店. Kamu setelah selesai pelajaran, kita langsung pergi ke toko buku. Oke, contoh yang lainnya. 老师进了教室，我们就对他说生日快乐. Oke. Setelah guru masuk ke dalam kelas, kita langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. 爸爸回来了，我们就吃饭. Setelah papa datang, kita langsung makan. 他到了办公室，我就告诉他. Setelah dia datang atau sampai ke kantor, saya langsung kasih tahu dia. Kita langsung ke latihan soalnya aja ya. 你什么时候给妈妈打电话？Kamu kapan telepon ibu? 我打算什么什么. Oke. Kira-kira jawabannya tepat apa ya? Gini. 我打算吃了晚饭就给他打电话. 妈妈打了. Oke. Kamu kapan telepon ibu? Saya berencana setelah selesai makan malam, langsung telepon dia. Atau telepon ibu maksudnya. 你怎么什么什么？我太累了. Kira-kira jawabannya apa ya? Asing. 你怎么到了家就睡觉?
Oke. Kamu kenapa setelah sampai rumah langsung tidur? Saya terlalu capek atau terlalu capek gitu. 你什么时候走? Kamu kapan jalannya? 他来了什么什么. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Oh, oh, yo. Hmm, oke. Kamu kapan jalannya? Dia setelah dia datang, saya langsung pergi atau balik gitu. Oke, lanjut ke gambar yang selanjutnya. 访问的表达能什么什么吗? Oke, ini maksudnya kalimat retorika ya. Kita langsung ke apa namanya? Deskripsinya aja. 汉语中可以用能什么什么吗表示反问，能什么什么吗？中间如果是肯定形式，表达的就是否定的意思；如果是否定的形式，表达的就是肯定的意思。例如，oke. Jadi di sini maksudnya eh, kalau misalkan di kalimat sebelum kata deng semua-semua ma ini itu positif, maka yang kita fill in the blanks di tengah-tengah deng sama ma itu negatif. Sebaliknya kalau misalkan di sebelum deng ini kalimat yang negatif, maka di sini kita isinya positif gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contohnya aja ya. 为什么我的汉语学的不好? Kenapa saya belajar Mandarinnya tidak bagus gitu. 你不做作业, kamu nggak ngerjain PR, 也不练习, juga nggak latihan. 能学好吗? Emang bisa belajarnya dengan baik gitu. Kita lihat di sini ada kata pu. Sini juga ada kata pu. Pu itu artinya tidak kan, berarti negatif. Berarti di sini kita isinya positif. Nggak ada kata pu-nya di sini kan. Oh ya, di sini keterangannya pun yang hao. Maksudnya ini jawabannya jelas. Nggak mungkin bisa belajar dengan baik. Karena dia nggak ngerjain PR sama nggak latihan gitu. Oke, kita contoh yang lainnya. Ikan, 我这么胖, 怎么办呢? Kamu lihat, saya begitu gemuk. Gimana nih? 你每天晚上吃了饭就睡觉. Kamu setiap malam setelah makan langsung tidur. 也不出去走走, juga nggak pergi keluar untuk jalan. Nang bupang mah. Nah, di sini di sini kalimatnya kebalikan dari kalimat yang contoh pertama ya. Di sini contohnya itu positif di sini. Nggak ada kata pu. Jadi di sini pasti kita kasihnya pu dong. Di sini kan dia kan kebiasaannya itu membuat dia gemuk. Maka kita di sini nang bupang mah emang bisa nggak gendut? Orang dia setiap malam habis makan langsung tidur, habis juga nggak pergi jalan sama olahraga, pasti gendut dong. Gitu. Kita ke belakang soalnya. 我怎么这么累啊? Saya kenapa begitu capek? 你今天爬山爬得那么快? Jawabannya pasti nang boleh mah. Kamu hari ini saat mendaki gunung, mendakinya sangat cepat. Emang bisa nggak capek? Ya kan? Di sini orangnya mendakinya sangat cepat, pasti capek dong jawabannya gitu. Jadi di sini kita isinya 65 gitu. Oke, lanjut. 我病了, 头疼. Saya sakit. Sakit kepala juga gitu. 天气这么冷, 这么冷, maksudnya, sorry ya.
Cuaca begitu dingin. 你穿的这么少, kamu memakai pakaiannya terlalu sedikit atau tipis. Jadi pasti jawabannya 65. Emang bisa nggak sakit, ya kan? Saat cuaca dingin, pasti kita harus pakai pakaian yang lebih tebal dong. Di sini orangnya memakai pakaiannya tipis atau sedikit, pasti sakit dong. Jadi di sini jawabannya 能步兵吗? Gitu. 你怎么打篮球打得这么好? Kamu kenapa main basketnya begitu hebat atau begitu jago gitu. 我每天都练习, saya setiap hari latihan. Jawabannya pasti 能不厉害吗? Oke. Maksudnya di sini untuk yang nggak tahu, lihai itu artinya hebat ya. Di sini orangnya setiap hari latihan basket, main basket gitu. Orang yang setiap hari main basket pasti lama-kelamaan pasti jago dong. Jadi jawabannya pasti 能不厉害吗? Emang bisa nggak jago gitu. Kita lanjut. Di sini kita baca bareng-bareng ya. 容易, 很容易, 不容易, 容易些, 上山容易, 下山难, 楼上, 下楼, 上楼吃饭, 我上楼去给你拿把伞. 瘦, 很瘦, 不瘦, 有点瘦, 你一点儿也没瘦. 疼, 很疼, 不疼, 腿疼. 我现在腿也疼, 脚也疼. 拿钱, 拿伞, 拿书. 我拿了伞就下来. Oke, lanjut. Di sini ada latihan soal ya. 选择恰当的词语填空. Oke, di sini kita harus fill in the blanks ya, yang kosong-kosong ini dengan kata-kata yang ada di atas. Langsung aja kita ke nomor 1. 这是你的什么什么吗? 真大. Jawabannya kira-kira apa? Pasti 办公室. 办公室 itu kantor ya. Ini kantor kamu ya? Besar banget. Oke, 第二. 今天的考试一点也不什么什么. Jawabannya pasti 难, susah. Ujian hari ini sedikit pun tidak susah. Artinya itu ya. Oke, 第三. 我在505教室上课. 我现在要上什么什么去. Jawabannya pasti 楼. Saya di kelas nomor 505 belajarnya. Saya sekarang mau naik ke atas untuk pergi belajar. 第四, 你看小狗在什么什么下做什么呢? Jawabannya pasti 树, pohon. Kamu lihat, anjing kecil itu di bawah pohon sedang melakukan apa? 第五, 我太什么什么了, 不能吃那么多饭. Jawabannya pasti 胖. Saya begitu gendut, tidak mungkin makan begitu banyak makanan. Oke, lanjut ke nomor 6 ya. 你真爱看书, 买了这么多. Kamu begitu suka membaca buku ya?
beli bukunya banyak sekali. 什么什么，我一点儿也不喜欢看书，这是给我弟弟买的。Jawabannya yang 其实 sebenarnya kamu begitu suka membaca buku ya, belinya banyak banget. Sebenarnya saya sedikit pun juga nggak suka baca buku. Ini saya beli untuk kasih ke adik laki-laki saya. Oke. 第7，我想买这什么什么车，太贵了，没有那么多钱吗？Jawabannya pasti yang eh, saya ingin untuk membeli mobil ini atau kendaraan ini. Terlalu mahal. Emang kamu punya banyak uang? Oke, 第8，下雨了，我没带伞，怎么办？去商店买一什么什么吧。Pasti jawabannya A. Ini maksudnya di sini kata pa ini untuk kata satuan payung ya. Payung kan ada gagangnya, jadi pasti kata satuannya itu pa. Sudah hujan, saya nggak bawa payung. Gimana nih? Em, pergi ke toko untuk beli satu lah, untuk beli satu payung gitu maksudnya. 第9，昨天走路走的太多了，左边这条什么什么有点疼，那你今天别出去了。Jawabannya pasti yang 腿 kaki ya. Kemarin saya begitu banyak jalan. Kaki kiri saya sedikit sakit atau sedikit ngilu gitu lah. Kalau begitu kamu hari ini jangan pergi. Oke, 第10，什么什么，我今天想早一点回家，可以吗？今天不行，今天有很多工作要做。Jawabannya pasti yang 经理 manajer. Manajer, saya hari ini pulangnya agak pagian ya, atau agak lebih awal. Boleh tidak? Hari ini tidak bisa atau tidak boleh. Hari ini punya banyak pekerjaan untuk dilakukan atau dikerjakan. Oke. Ini kita harus mendeskripsikan gambar ini ya. Dan juga sekarang kita isi fill in the blanks ini. Oke, langsung aja. 周经理真忙，他到了办公室就什么什么。Jawabannya pasti 工作 kerja. Manajer Joe begitu sibuk. Dia setelah sampai ke kantor langsung kerja. Gitu. 那么多工作，他能什么什么吗？Jawabannya pasti yang boleh. Begitu banyak pekerjaan, dia bisa nggak capek. Jawabannya pasti capek dong ya. Mana ada banyak pekerjaan gitu. 他回家以后也工作吗？ Dia setelah pulang juga kerja gak ya? Bu, ta sama-sama jo sama-sama. Nah ini seperti yang gambar tadi nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Ini. Eh, ta kerja jo si. Oke. Tidak, dia
setelah sampai rumah langsung istirahat. Oke. Jadi untuk lengkapnya untuk yang deskripsi ini ya, itu artinya manajer Chow begitu sibuk, dia setelah sampai ke kantor langsung kerja. Begitu banyak pekerjaan, dia bisa nggak capek. Dia setelah sampai ke rumah atau setelah pulang juga kerja gak ya? Tidak, dia setelah sampai rumah langsung istirahat. Untuk gambar yang kedua, kakak Cina lah. Kakak laki-laki pergi kemana? Ta sama-sama mai shui lah. Ini isinya seperti yang gambar tadi nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Hmm. Di sini keterangannya, di sini gambarnya maksudnya si kakaknya lagi turun tangga ya. Jadi pasti dia lagi turun ke bawah. Dia pergi ke bawah untuk membeli buah-buahan. Ta 什么时候回来? Dia kapan baliknya? Ta 什么就回来. Jawabannya pasti 买了水果. Dia setelah beli buah langsung balik. Untuk lengkapnya, kakak laki-laki pergi kemana? Dia pergi ke bawah untuk membeli buah-buahan. Dia kapan baliknya? Dia setelah membeli buah-buahan langsung balik. 电影就要开设了，你怎么还不什么什么? Jawabannya itu 进来. 进来 itu artinya masuk ya. Film sudah mau mulai. Kamu kenapa belum masuk? 我在外边等朋友呢。他来了什么什么? Jawabannya pasti 我就进电影院. Saya lagi di luar untuk menunggu teman. Setelah dia datang, saya langsung masuk ke bioskop. 那我进去等你们. Kalau gitu saya pergi masuk untuk tunggu kalian ya. Sing, oke. Untuk lengkapnya, artinya itu film sudah mau mulai. Kamu kenapa belum masuk? Saya sedang di luar untuk menunggu teman. Setelah dia datang, saya langsung masuk ke bioskop. Kalau gitu saya pergi masuk untuk menunggu kalian ya. Oke. Yang terakhir, nih sama-sama tuh sama. Di sini gambarnya itu dia lagi turun tangga ya. Berarti jawabannya ini. 下去. Nih 下去做什么? Kamu turun ke bawah mau ngapain? 我去运动. Saya pergi olahraga. 你现在没以前那么胖了. Kamu sekarang kalau dibandingkan sama sebelum-sebelumnya tidak begitu gendut. 我现在每天都运动能 sama-sama. Nah ini kayak gambar tadi ya. Nah, pasti jawabannya pang mah gitu. Di sini kan dia keterangannya pang ya. Berarti sini juga pang juga. Saya sekarang setiap hari olahraga. Namun bisa gendut. Untuk lengkapnya artinya itu kamu pergi ke bawah ngapain? Saya pergi olahraga. Kamu sekarang jika dibandingkan dulu tidak begitu gendut. Saya sekarang tiap hari olahraga. Yang bisa gendut. Oke. 好，现在我们的课就到这儿，希望大家更加努力学习中文，谢谢大家。
Baik, ya.